Pasti kebingungan karena kan ini bukan cuma Bobon dan istri, tapi juga anak-anak. Oke, benar. Nah, jadi dulu dia seorang Konghucu, begitu nikah dengan Bobon pindah ke Kristen. Lu kan pindah-pindah ya? Nah, ada pindah-pindah kan. Lucu banget. Nah, terus ditinggal. Iya. Dimarahin aku Ustaz kemarin. Ya iyalah. Sekarang tiba-tiba aku mualaf. Kok gue ditinggalin gini aja gitu loh. Pas dia WhatsApp aku kan, terus dia bilang, wah ini seperti langit turun tuh. Langsung aku bilang, istri ya? Iya kata dia. Tahu. Apalagi kan? Soalnya Ustaz Felix pasti minimal mengalami. Iya. Gitu. Ustaz Felix, kondisi kayak begini, kalau sendirinya, apakah sudah apa ya? Sudah Islam atau belum ini? Dia sudah termasuk memenuhi hukum sebagai seorang muslim sebenarnya. Oh, sudah masuk. Karena ya? dia sudah punya kecenderungan, lalu kemudian ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa paksaan, lalu kemudian dan aku lihat juga Bobon akhirnya setelah kita ngobrol, aku bisa memastikan akhirnya oh ya Bobon mungkin lebih bersedia untuk belajar. Artinya ketika misalnya pun ketika kasus itu misalnya dia kaget, yang highlight dia tuh mungkin karena sayangnya yang besar terhadap istrinya ya. Aku pikir dia juga nggak ada niatan sih pasti untuk tiba-tiba mualaf gitu maksudnya. Cuman aku juga sangat memahami ya, jangankan Bobon yang istrinya misalnya ngelihat suaminya tiba-tiba masuk Islam. Aku pergi dari rumah nggak ngasih tau istri aja, itu ributnya lama. Iya, iya pasti. Karena pasti. mereka pasti ribut kan. Pasti. Gitu. Cuma kalau misalnya tiba-tiba nih, dipergi ke gereja. Ya. Ya kan ini kan masih dalam masa pencarian sebenarnya. Nah, ya kan? itu kayak kasusnya Dokter Richard kan kemarin. Saya nggak bahas ke situ sebenarnya. Ya, biar clear. Iya, oke. Nah, di titik itu aku juga tapi gini ya, ini penting kita menjelaskan karena ini bukan hanya terkait dengan kasus mualaf sebenarnya, tapi terkait dengan pola pikir sebenarnya yang perlu kita highlight. Karena dalam kasusnya Dokter Richard itu, apalagi ketika dia datang ke sini, itu kan langsung di cancel culture tuh, ya kan ya, kena cancel. Nah, ketika kena cancel tuh kemana-mana Mas Bobon. Nah, termasuk terus kemudian yang dicari-cari adalah agamanya. Nah, di titik itu aku berusaha menempatkan diri di tengah-tengah. Karena kalau aku salah, aku kena cancel juga nih. Nah, maka aku kasih tahu pada mereka, menjadi seorang muslim itu berbeda dengan seorang muslim yang bermaksiat. Karena aku juga mengenal banyak sekali orang-orang muslim yang dari awal, mereka tuh juga sebenarnya ada yang nggak sholat, ada yang kemudian minum minuman keras. Lalu kemudian mereka bahkan berzina, mereka bahkan nipu dan segala macam, koruptor, banyak banget dan seterusnya. Nah, maka ada yang nanya kepada kita, apakah kemudian orang-orang kayak gini, yang nanya Raymond, aku langsung buka aja. Raymond Chin. Dia nanya, Ustadz, ini bukannya berarti orang tuh menjadikan agama sebagai tameng? Iya. Jadi kayak orang bilang kartu terakhir. Bener, bagus tuh pertanyaan. Bagus kan? Karena ini berkaitan dengan mental nih, mental orang-orang. Jadi ini kayak kartu terakhir yang dikeluarin gitu maksudnya. Nah, maka ketika contoh misalnya balik lagi ke pertanyaan tadi, tiba-tiba Bobon ke gereja atau misalnya Bobon melakukan perkara-perkara yang orang-orang muslim nggak expect dia sebagai seorang muslim.